105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Selamat siang Sobat Fox, selamat berakhir pekan ya. Kita ketemu lagi di hari Sabtu ini bareng sama Goodiesauce di Let's Talk With. Dan kali ini di studionya Fox Radio Jogja sudah hadir satu band dari Jogja, namanya Fortune. Hey! Kita mau ngobrol-ngobrol sama mereka berempat ya. Mereka semua adalah personelnya dari Fortune, benar-benar berempat ini ya. Jadi nggak ada yang nggak datang dan respect buat kalian. Terima kasih. Kita tengah kesibukannya dari Fortune ini yang mereka masih kuliah nggak sih ya? Udah lulus. Mereka berdua kuliah. Ada yang kuliah, ada yang nganggur, ada yang klite. Oke, nah Sobat Fox kali ini ya, Fortune ini ngeluarin single ya, yang rencananya ini adalah sebuah permulaan dari apa yang akan dia bikin di 2027. Nah, kalau mau tahu lebih jauhnya seperti apa, kita mau ngobrol sama Fortune. Tapi sebelumnya, biar kita tahu lebih jauh lagi tentang Fortune, kita akan kenalan dulu. Oke. 1, 2, 3, 4. Yang mau mulai buat kenalan siapa nih? Oke. Random aja. Dari aku ya mungkin ya. Oke. Dari aku Yoga, aku di Fortune sebagai keyboardis. Aku bingung mau mulai dari mana. Terus belakang. Halo Sobat Fox, aku Kevin sebagai gitaris di Fortune. Kevin, Halo, aku Henok, aku di Fortune sebagai basis. Henok sama terakhir. Hai Sobat Fox, aku David, aku sebagai vokalis. Salam kenal semuanya. Nuh, ada Oke, kita udah kenalan nih empat-empatnya nih. Nah, kita mau nanya dulu tentang backgroundnya dari Fortune. Sebenarnya kalau ngulik ngeliat di Spotify itu bagian bawah ada ceritanya nih bahwa kalian adalah teman-teman SMA dulunya, gitu kan? Nggak tahu yang mana yang teman tapi ya. Iya. Saya musuhnya. Ya, kamu adiknya. Adiknya. Ini yang teman kalian berdua ya? Iya. Jadi bikin lagunya udah dari SMA. Benar. Jadi dulu band SMA. Pertama kali manggung kalian di mana? Pertama kali manggung di SMA. Pensi Di SMA. Ulang tahun sekolah. Acara ulang tahun sekolah. Oke. Udah kayak gini, musiknya udah kayak gini nih. Iya. Iya, Udah kayak gini. udah kayak gini. Di tahun 2017-an ya. Wow. Oke. Nah, ternyata mereka memilih satu. Kalau kamu udah dengerin nih Sobat Fox lagu-lagunya mereka, sebenarnya isi listening nih ya, pop. Apa sih ini? Mengambil istilahnya pop. Pop melodrama. Pop melodrama. Enggak ada dewi gitu ya. Kita ya ngono kita gitu nih, pop melodrama. Kalau kalian mendefinisikan pop melodrama itu seperti apa? Sebenarnya lebih mudah kalau pakai contoh ya pop melodrama itu, karena sebenarnya kalau dari kata melodrama sendiri dia itu bercerita tentang ada protagonis dan antagonis di cerita percintaan kayak gitulah. Nah, ini disebutnya melodrama. Tuh. Nah, kalau contohnya itu paling mudah mungkin hi-fi bisa masuk, kalau run juga bisa masuk mungkin. Jadi lebih mudah pakai referensi aja sih daripada kita mendefinisikan sendiri. Karena itu pun kita dapat sebutan genre pop melodrama Dari salah satu media juga. dari salah Iya. satu media yang menyebutkan kita bergenre pop melodrama. Terus Tapi kami lupa medianya siapa. Cuman itu ya? sempat ada. Pakai itu aja, Iya. walaupun kalian lupa mana. iya benar. Soalnya kita bingung juga mau ngasih apa ya. Apa ya, pop juga nggak pop banget. Tapi ya udahlah, pop melodrama gitu ya. Iya. Kamu sepakat sama namanya pop? Kamu kan ini personil baru kan ya? Iya. Ini dari lama, kamu yang baru. Udah berapa lama di Fortune? Kalau as a personil 2 tahun ya? 2,5 lah. 2,5. 2,5 dari mulai additional sampai ke akhirnya masuk di Fortune tetap. Kalau sambil nge-crew 3 tahun. Dulu kru Fortune. Iya. Oh. Mantap ya. Udah balik ya, balik. Terus kalau menurut kamu melodrama, pop melodrama cocok nggak buat Fortune ini? Cocok sih, karena selama ini emang lagu-lagu yang kita bikin sesuai dengan apa yang dideskripsikan si media itu waktu ngomong kita pop melodrama juga. Oke. Masih ingat medianya apa? Takut salah lagi nyebutnya ya. Oke, nggak apa-apa. Ntar kita akan ngobrol lebih jauh lagi bareng sama Fortune ya. Tapi sebelumnya kalau misalnya kamu mau dengerin lagunya Fortune udah ada di platform mana-mana nih ya. Tapi juga kita mau muterin juga Fortune. Kita lanjutin lagi nih Sobat Fox di Let's Talk With
Fortune ya. Dan ini kenapa datang ke sini karena juga mereka ini katanya mau ngenalin satu lagu barunya, single barunya. Judulnya Getaran. Yes, bergetar. Bergetar. Kepikirannya saya mana-mana kalau ngomongin getaran. Tapi kalau getaran kan agak gitu ya. Oke, ngomongin tentang getaran ini. Siapa nih yang bikin prosesnya kayak gimana gitu di awal-awal gini obrolannya? Oke, mungkin aku bisa jelasin ya. Oke. Jadi gitaran itu ya seperti lagu-lagu Fortune sebelumnya ya Mas ya. Lagu-lagu Fortune sebelumnya itu memang kita itu punya khas kalau semua lagu Fortune itu berdasarkan pengalaman asli. Ya. Termasuk si lagu gitaran ini dan lagi-lagi memang saya yang punya cerita. Lagi-lagi saya yang punya cerita dan kalau untuk prosesnya sendiri sebenarnya ini agak unik karena baru aja kejadian dan getaran ini juga lagu bukan tabungan lagunya Fortune yang lama tapi ini lagu yang bener-bener fresh. Terus waktu itu kejadiannya aku sama Kevin itu lagi nongkrong lah di teras rumah dan kita melakukan salah satu kebiasaannya Fortune lah kalau nongkrong. Fortune tuh kalau nongkrong tuh biasanya main sambung lirik. Oh, Kalau misalnya lagi gabut, kita kalau nggak Mobile Legends ya kita main sambung lirik biasanya. Oh enggak yang itu ya. Betul. Bikin Makanya. marah sama darah tinggi itu. Iya. Terus ya udah main sambung lirik, terus Kevin usul kalau gimana kalau kamu kan sekarang lagi ngejar cewek nih, lagi deketin cewek, gimana kalau kita sambung liriknya pakai apa yang kamu rasain itu. Ya udah di situ kita sambung lirik, muter itu ada saudaraku dan ada satu talentku juga. Muter tapi malah berakhir dengan bercandaan. Cuman aku nangkep lagu ini tuh akan jadi bagus. Akhirnya aku lanjutin sendiri lah. Aku masuk rumah, aku lanjutin sendiri. Aku VN terus aku yang pertama memang aku kirim ke ceweknya juga. Aku kirim ke ceweknya juga, tapi aku juga kirim ke anak-anak juga. Terus anak-anak langsung yang aku nggak nyangka tuh anak-anak langsung klik terus langsung bilang ini harus cepet-cepet digarap dan dimasukin ke salah satu rangkaian album juga. Yes. Tapi kalian tahu kalau sebenarnya lagu itu juga dikirimin ke si ceweknya itu? Harusnya tahu sih. Udah tahu sih. Berarti udah tahu konteksnya nih, buat dikirimin ke siapa gitu udah tahu. Udah tahu. Soalnya kita juga serumah. Oh iya. Iya. Pasti ya. Kita berempat. Oh, kalau berempat juga suruh? Kita berempat serumah. Ya enggak sih, ya berdua ngerepotin aja. Jadi lintah darat. Istilahnya ini parasit. Sudah berapa tahun Mas jadi parasit di rumah? Sekitar 3 sampai 4 tahun. Lapor lu, kan 1 kali 24 jam lapor RT. Kamu udah 3 tahun. Udah bestie malah. Udah best ya maksudnya iya. Ada kerja bakti ikut, seripah juga berangkat gitu ya. Oke. Oke, nah, akhirnya ini disepakati jadi satu lagu pertama Benar. Iya. yang ini akan jadi kejutan di 2027 ya rencananya gitu ya. Tapi kenapa udah di-spill sekarang? Ini kan termasuknya awal tahun nggak sih? Awal tahun 2026 lebih tepatnya. Iya. Oh iya, iya. Berarti emang ini perjalanannya memang jauh sampai 2027 ini ya? Kalau ini getaran dirilis awal biar bergetar sih, biar notice di awal. Oke. Iya, karena getaran. Nah, Iya. kan drudrut, wah, apa iki? Iya. Oke. Niatnya ngono ya. Buat biar orang-orang aware gitu ya. Iya. Yang getar nih apa nih gitu kan? Iya. Ceritanya gitu. Oke. Aku kenapa namanya getaran tapi? Getarin awalnya mau ya. Ganti aja getaran. Namanya getarin namanya. Enggak juga. Nggak pikir serius loh. Awalnya tuh apa ya? Awalnya tuh belum ada judulnya. Karena memang ketika aku kirim VN ke anak-anak judulnya masih nama ceweknya tuh. Iya, Siapa ada tuh? emotnya juga. Iya, udah nggak usah dijelasin. Terus habis itu karena di kata-kata di chorusnya itu ada getaran di hati. Terus habis itu si Kevin tuh sempet ngusul juga gimana kalau intronya pakai getaran HP aja, nggak usah pakai intro-intro yang kayak biasanya kan. Biasanya kalau intro ya udah kayak musik biasanya gitu kan. Itu udah pakai getaran HP aja 2 kali terus kita langsung masuk musiknya. Oh, boleh. Terus akhirnya ya udah sekalian aja judulnya getaran. Biar orang-orang juga notice kayak apa sih kok ada lagu judulnya getaran gitu. Ternyata getaran handphone. Iya. Kalau di Getaran awal. hati. Getaran hati, iya. Dengerin aku pertama. Itu banyak kayak gitu. Gitu ya? Emang gitu yang jadi. Oke, sekarang ngomongin tentang, kan dari awal terus akhirnya diproses jadi satu lagu utuh gitu selama berapa lama nih? Selama 1 bulan. 1 bulan aja? Ya. Oh, ya. Sudah ada satu. Siap. Udah lah pulang. 1 bulan toh ternyata? 1 bulan Iya. aja.
terus langsung ke rekaman atau bahkan itu udah selesai sampai Sudah rekaman? selesai sampai rekaman. Sudah di mixing juga. Iya. Iya. Cepet banget ya. Lebih ke kejar target. Iya. Oh iya. Oke. Karena memang lagunya kan baru banget Mas. Jadi kalau proses buat ngefixin buat ngefixin bagian lagunya tuh paling sehari 2 hari. Sehari 2 hari habis itu kita langsung lanjut produksi, terus langsung habis itu langsung mixing, langsung mastering. Gitu. Lalu kalian memang akhirnya padahal sebenarnya udah ada lagu yang lain yang buat stoknya di 2027 ini. Ada. Udah jadi berapa? Ada. Kalau stok lagu sih kita ada sekitar 15-an lagu. Tapi kalau yang dipilih untuk menjadi album ini mungkin ada sekitar 8-an lagu lah untuk satu album ini nanti. Oh, oke. Jadi sebenarnya udah ada stoknya ya. Sudah ready stock Mas. Kita. Ready stock. Nanti kalau butuh bisa langsung. Kan di sini ya. Tapi yang akan dipilih ternyata yang dikeluarin pertama ini Malah Iya. yang paling baru. Yang paling baru. paling baru karena memang lebih cocok hit aja gitu atau Impulsif aja. impulsif. Iya sih. Lebih kedorongan hati anak muda aja. Jadi saya bener, aku lah ngomong dasar anak muda. Dipikir apa? Sebulan jadi langsung jadiin gitu ya ceritanya ya. Oke. Nah, akhirnya teman-teman kalian udah ngedengerin juga Sudah. responnya? Bergetar. Apanya? Kaget sih. No, soalnya. Karena kita masukin elemen yang belum pernah kita masukin di lagu-lagu kita sebelumnya. Ya itu gitaran handphone di awal tadi tuh ya. Ya, satu. Ada yang lagi layar. Ada rap di tengah juga. Oh iya, iya, iya. Yang paling di notice itu sih rap itu sih. Ya kenapa jadi ada rapnya di situ? Kenapa Mas David? Waktu itu Mas Iwake ini ya? Oh, si Wake, siap. Kenalan. Muhammad Marzuki telepon. Kenapa nih Mas? Kenapa jadi tengahnya ada rapnya gitu? Ya, bikin beda kan? juga ya? Sejujurnya itu impulsif juga, sebuah keimpulsifan karena di bagian tengah pada saat itu kita sudah mulai bosan dengan interlude musik kami. Jadi kayak dari dulu kalau interlude di tengah tuh pasti ada scene-nya dia atau enggak gitar solonya dia atau Iya. beatnya dia. Kayak lumayan capek nih, lumayan bosan kayak gitu-gitu terus dan apa ya hitungannya kayak boring buat pendengarnya juga kan, diulang-ulang terus kayak gitu. Dia nyetok aja gimana kalau di sini kita kasih singelong, udah dimasukin singelong tapi ternyata masih lumayan Sepi ya. Akhirnya dia nyetok lagi, kan udah biasa nge-rap nih di lagu cover pada saat dulu masih Cover, bawain iya. cover kan lagunya Ran, Pandangan Pertama. Oh iya. Kan di tengahnya ada rap kan. Dan pas itu yang dengerin juga pada suka juga. Terus yaudah dia nyetok, udah biasa nge-rap kan, wis nge-rap baik. Jadi aku tanya ke dia, bisa nggak bikin rap di tengah? Terus pakai ChatGPT akhirnya gitu. Oh enggak. Oh enggak. Lebih ke AI. AI ini ya. Ini AI. Nok. Oh yang bikin berarti Nok? Sama David. Berdua bikin itunya ya. Ya kan pasti masukin prompt dulu tuh, udah pakai AI. Oh iya, makanya Tolong buatkan. Tolong buatkan rap. kira-kira yang pas kayak gimana gitu ya. Iya. Kamu kru yang berbakat loh sebenarnya. Dari dulu ternyata ya potensimu nggak cuma kru ternyata ya. Iya. Awal lagi mau mesake aku Mas. Nemu deh. Aku nganu kayak apa ya? Apa ya? Ngebengong. Mengasai sampah. Terus akhirnya ini dibikin ada rapnya, jadi warnanya di situ ya. Iya, itu salah satu yang banyak yang bilang kayak, wih, warna baru banget before tuh. Tapi menurut mereka ini jadi tambah seger, bagus gitu. Maksudnya responnya jadi bagus atau? Responnya jadi bagus. Bagus sih. Jadi seger, kayak pada bilang fresh. Ada yang bilang fresh, dia sampai di WA. Iya. Entah ada teman yang WA atau dari Ortun sendiri dari fanbase kami juga ada yang nge-DM juga. Kalau misalnya memang ya ini karya yang fresh lah bagi mereka gitu. Oh, iya. Nah ini berarti di lagu-lagu berikutnya akan ada rapnya juga gitu kah? Itu saja. Tidak ada. Ada warna-warna baru lagi. Yes. Oke, jadi akan Fresh. sesuatu yang berbeda lagi gitu Iya. pasti ya. Puisi mungkin ya Mas ya. Besok aku nih bilang orasi langsung selamat lagi. Pakai tua tuh, saudara-saudara, kawan-kawan mahasiswa. Oke, nah masih tetap keterkaitan sama satu album kedepannya, ini masih akan tetap tema cinta-cintaan pop melodrama. Pasti. Karena nama albumnya Melodrama. Woi, kita udah mulai ngomongin tentang albumnya Sobat Fox. Ntar kita habis ini di segmen berikutnya akan lebih jauh lagi menuju ke prepare ke albumnya atau bahkan nggak tahu lah. Ntar lihat aja pokoknya di segmen ketiga ini ya.
Balik lagi nih Sobat Fox di Let's Talk with Fortune ya. Satu lagu yang mereka bawa di sini buat kamu semuanya Sobat Fox, Getaran. Yes. Ini jadi satu pembuka, mereka udah spill juga bahwa ini adalah sebuah pembuka dari satu album yang akan keluar di 2027 katanya. Satu proses dari Mei sampai 2027. Kalau awalnya sih aku memang, kalau aku cukup penasaran sama lagu-lagu berikutnya ya, setelah Getaran ini memang, karena aku nggak ngira, Jogja punya satu lagu kayak gini, satu band kayak gini nih, yang bawain genrenya kayak gini gitu. Kan sini terkenal dengan genre yang cukup keras dan kuat ya gitu ya. Akhirnya orang akan larinya ke sana gitu ya. Tapi ini ada satu yang berbeda gitu. Jadi seharusnya ini bikin fresh kalau ngomongin musik di Jogja. Panggungnya jadi akan beda nih suasananya gitu ya. Iya, harapannya seperti itu. Biasanya harus impor kan? Iya. Kalau ini orang sini sendiri nih bikin Masih kebanyakan impor sih. Tempe itu maksudnya. Tempe. Terima kasih sudah membantu menyambung. Udah biasa mas. Sering blunder makan ada. Memang Mas. Namanya yang paling muda. Iya betul, udah itu. Oke, nah kita balik lagi sama sedikit tentang apa namanya Getaran ini. Getaran ini nggak keluar cuman lagunya aja, ya kan? Tapi ada artworknya juga. Benar. Apakah artworknya ini akan mewakili besok Melodrama secara album full atau ini cuman buat Getaran aja? Mungkin bisa dibilang rangkaian. Kalau mewakili pasti mewakili karena pasti akan apa ya? Berkesinambungan. Ya, berkesinambungan antara artwork ini terus artwork setelahnya sampai nanti di Albumnya gitu. Berarti ya setelah lagu berikutnya pun akan ada artworknya juga mungkin. Iya. Ini menarik loh. Alasannya kenapa kalian mengeluarkan lagu dan juga artwork? Alasannya karena kita pengen flexing sama teman-teman musisi lainnya. Apa tuh? Kalau kita bikin lagu kayak gini dan kita dari Jogja, Iya. bukan dari Jakarta loh. Soalnya sering banget mas ternyata kayak kita manggung, saya manggung, loh kalian tuh dari Jogja tuh asli. Iya. Betul. Kayak lah. Bantul iya. Mas dari Jogja. bahkan Bantul loh. bahkan kan di film nih itu mana? Perunganku loh Darboy. Aku los Pakolamos. Wah, lagunya gini mana no repe. Terus apa lama? Salah satu mentor gue emang dari. Waduh. Balik langsung di aku ya. Baik lagi ke artwork ya. Artwork. Yang bikin siapa nih Mas? Kru kami lagi. Yang bikin fotografer kami bersama temannya. Benar. Jadi ada satu tuh ada Mas Farel. Mas Farel itu yang foto, yang eksekusi fotonya. Terus habis itu ada Mas Eno. Mas Eno itu art director. Oke. Siap nih. Ini untuk ini ya. Untuk memperjelas. Iya, Terus yang ketiga itu ada Mas Dika dan Mas Dika itu yang ngurusin Desain grafis, ya. Mas Dika itu dulu juga sempet ngurusin sosmednya Fortune juga ya. Makanya juga lumayan deket lah sama kita. Oke, bertiga itu yang bikin album Iya, ini. Tapi tetap ACC dari kalian berempat. Ya, ide awal tetap dari kami berempat. Mereka yang menyempurnakan. Merealisasikan dan menyempurnakan. Kita kan raw banget Mas idenya. pengennya gini, tapi nggak tahu eksekusinya caranya gimana. iya. Iya, aku gini mau main. Tapi itu memang fungsinya art director di situ ya. Iya. Untuk mendeskripsikan apa yang kalian pengen gitu ya. Bahasa purba yang kita Keluarkan dulu. Kayak kita hadirkan Mas Farel sama Mas. Mas Eno nih deket nih. Oh iya, Nah itu warna terus gambarnya orang lagi telepon dan sebagainya gitu. Itu ya akhirnya kalian sepakati berjalan keluar bareng sama musiknya. Iya. Lalu yang ke berikutnya masih mereka bertiga juga, Mas Farel, Mas Eno sama Iya, masih sampai album mereka bertiga. Oh kerjanya banyak ya mereka. Selain nge-crew juga jadi ini tadi ya fotografer. tanggung jawabnya dan tumbuk-tumbuk mas, tapi gajinya tetap siji. Waduh. Kan biasa toh. Oke. Startup namanya juga startup ya. Iya. Oke, nah ini balik lagi ke album, kita lanjutin lagi ke albumnya nih. 7 lagu, 8 lagu yang disiapin buat albumnya. Menuju ke album, apakah ini berarti akan keluar satu lagu 1 bulan, atau ada periodiknya gitu?
apa ya, ada istilahnya ada beberapa lagu yang menjadi tangga sebelum album ya. Tapi nggak semua kita spill dulu semua, jadi nanti mungkin ada beberapa lagu ditunggu aja. Mungkin kita juga bakal balik ke Fox lagi ketika lagunya rilis lagi. Kedua ketiga. Iya. Yes, gitu dan ya. terus-terusnya. Terus nanti setelah tangga itu selesai, baru kita rilis albumnya dengan lagu-lagu lainnya yang nggak ada di lagu-lagu yang kita rilis sebelumnya itu. Oke. Nah, ngomongin tentang album, udah siap nih dikeluarin, udah siap diproses ya kan ya. Lagu pertama sudah siap, udah dikeluarin Bang, gitu kan. Yang kemarin di tahun 2018 kalian udah mulai juga. Ngomongin tentang perform. Apakah kalian punya satu cita-cita? Jogja itu banyak banget event ya kan? Iya, Mas. Setiap Sabtu Minggu ada pasti gitu weekend. Nangis gitu. loh aku. Nah, kalian punya satu wishlist nggak sih perform di mana di Jogja yang mungkin kalian pengen banget gitu? Banyak. yang belum apa ya? Apa ya? Sebenarnya aku malah lebih pengen di Ice BSD. Jogja. Aku acara kitanan. Kalau Jogja sebenarnya yang kepengen banget karena satu memang kepengenan dari kalau aku ya, kalau dari aku pribadi dari lama. Yang kedua karena banyak yang nanyain sebenarnya, karena memang kebanyakan orang tadi baru tahu kalau ada genre kayak gini di Jogja. Mereka sering nanya kalau kok nggak pernah main di Prambanan Jazz, padahal sudah ada dari 2017. Iya. Itu. Diarahin dikit, mungkin aransemen geser dikit udah enak ya. Iya, maksudnya kan karena memang di pop melodrama kita tuh memang kalau live ada campuran, maksudnya ada masuk di jazznya tuh masih masuk karena kita bisa dibilang fusion gospel lah ya kalau misalnya live. Jadi banyak yang nanyain kok nggak main di Prambanan Jazz ya. Kita pun juga tidak bisa menjawab. Jadi kalau ada dari Prambanan Jazz mungkin ya Prambanan Jazz. Kalau main di Prambanan saya jadi Aroman masih bisa. Nggak harus di tesnya ya. Betul. Ya kalau yang lain mungkin juga pengen kayak mungkin festival-festival baru kayak Saimen ya. Cherry Pop. Ya, itu. Carousel juga ya. Oh, banyak ya bisnisnya ya ternyata ya. Ya kalau di Jogja itu. Kalau di ibu kota ya sudah pasti Pesta Pora, Synchronize, Java Jazz, Sound Project, Nomor Sonic, DWP gitu. Iya, DWP siap nanti. Oke, nah kalau menurut kamu nih, kita geser-geser dikit sampai ke Jogja nih. Jogja perkembangannya juga sebenarnya kalau dibilang pertumbuhnya tuh banyak. Pesatnya nggak sih? Sepakat nggak sih? Banyak band yang keluar baru gitu kan ya. Tapi lagunya gitu-gitu aja. Wah, statement. No man. Terima kasih sobat semuanya. Menurut aku pendapat memancing ini, aku udah mancing. Iya nggak sih, tapi Jangan aku yang ngomong. kamu aja, kamu duluan nggak apa-apa. Soalnya kalau menurut kamu gimana? Kamu sebagai seorang pengamat loh, bukan orang yang terlibat di dalam. Maksudnya orang dalam sih, tapi dulu awalnya dari seorang yang mungkin agak di pinggiran, nggak di dalam sendiri. Dulu minggir banget mas. Keren banget. Mungkin gimana? Apa ya? Banyak juga sih, maksudnya kayak band-band yang hampir sewarna juga sama kami. Ya. Yang masih merintis juga, ada teman-teman kami juga kayak Kadia, Friends, Floppy juga, mirip-mirip juga. Oke. Jadi maksudnya? Kan pertanyaannya bukan itu tadi. Enggak gitu-gitu aja. Oh, berarti kayak gitu-gitu aja Gitu ya. Tetap. Cuman yang ke highlight yang. Nah, mungkin itu tadi yang mau tak tanggapi di situ. Mungkin karena ya tadi Mas lupa lagi kok ngeblank namanya. Niko. Mas Gundi. Mas Gundi. Jadi Ngeblank ya. Aku juga. Siapa namanya? Karena mungkin Mas Gundi tadi bilang kalau Jogja itu terkenal genrenya keras dan kuat-kuat. Jadi mungkin untuk genre-genre seperti kami itu jarang bisa terhighlight karena mungkin satu orang ngira kita bukan dari Jogja. Iya. Yang kedua karena mungkin bingung untuk jadwalnya, jatuhnya. Maksudnya bingung untuk nimbrung ke kami juga atau kami pun juga bingung untuk nimbrung ke mereka juga karena genre kami juga belum pernah ada di mereka dan mereka juga belum pernah mengambil genre seperti kami yang benar-benar asli Jogja kan biasanya tadi import kan, Ya, biasanya betul. import. Ya itu. Jadi kalau gitu-gitu aja mungkin
yang terhighlight. Yang terhighlight mungkin masih itu aja. Jadi, ya mungkin itu bisa sebagai apa ya? Sebagai informasi juga untuk musisi atau komunitas atau event di Jogja. Kalau sebenarnya di Jogja juga ada loh genre yang seperti yang kalian biasanya import. Cuman memang ada beberapa yang masih merintis juga, dan bahkan kenapa mungkin kami sampai harus lari ke Jakarta ya karena memang kita coba mencari mas pasarnya itu di mana, walaupun dalam hati terdalam juga pengen sebenarnya main di event-event gede di Jogja juga. Kita pengen orang Jogja juga tahu kalau ya ini Fortune dari Jogja loh, walaupun genre kita Jawa Barat gitu. Kalau orang bilang kan genre kita tuh kalau orang bilang jaksel banget, cuman kita joksel. Ya kita kan joksel. Iya. Satu Gesmo. Waktu Gesmo banget gitu. Tapi nek undang dhewe hati-hati mambu pabrik. Iya. Dan ini lagi musim ki lalat kan ya. Bulan-bulannya ya. Oke, jadi mohon maafkan saya yang tahu saya cuma gitu-gitu aja. Ternyata banyak, mohon maaf ya. Oh, enggak apa-apa. Emang mungkin juga kita kurang banyak nge-share juga kan, jadinya bingung. Boleh. Oke. Kita nanti akan lanjut di segmen keempat boleh ya, teman-teman ya. Sobat Fox, ntar kita akan balik lagi di segmen keempat bareng sama Fortune di Let's Talk with. Balik lagi Sobat Fox, segmen keempat di Let's Talk with Fortune. Ya. Dan kita tadi udah ngobrolin tentang lagu barunya, single barunya. Judulnya adalah Getaran. Artworknya juga udah kita spill juga tentu saja Sobat Fox. Ini waktunya kamu nih tinggal dengerin lewat semua platform udah ada, YouTube udah ada, Spotify udah ada, dan kalau misalnya kalian juga penasaran, ada di Instagram juga sudah ada. Mau ketemu langsung pun sama mereka karena ini juga ada di Jogja ya. Iya. Kalian sering kemana sih kalau di Jogja? Rumah. Iya lagi, kan sekarang banyak street coffee, kalau nggak coffee keliling tuh loh. Kita beli terus ngopinya di rumah. Ya cuman kalau mungkin lagi penat aja di rumah, lagi pengen cari apa ya, suasana baru ya kita keluar-keluar. Ya kalau lagi malas paling keluar ke coffee shop masih daerah-daerah perbatasan Bantul kota lah. Tapi kalau lagi niat ya sampai utara. Mungkin kalau yang mau ketemu Mas Davidnya sendiri di Carlton's daerah Mandala. Karena dia kerja di sana. Saya barista juga. Iya. Oh, di Carlton situ. Di Carlton's Coffee and Studio. Iya. Nggak di Promulian ya. Tapi nggak apa-apa, cuek. Santai aja. Mau nanti ketemu sama Mas David bisa di sana. Kalau juga misalnya mau ngobrol buat janji bikin gigs atau apa dan sebagainya, atau cuma mau ngobrol pun bisa di situ ya. Bisa banget. Di tempat lain pun bisa. Nah, Mana tinggal aja? janjian aja. Ya. Benar. Di 08. Instagramnya kalian aja di situ. Di tag nggak sih di Fortune? Iya. Kalian Di mana ada Instagramnya? ya? Instagram kami ada di fortune.official, fourtune.official. Ya. Itu Sobat Fox. Oke, terakhir mungkin yang mau disampaikan sama teman-teman Fortune ini buat Sobat Fox, tapi satu-satu boleh ya? Boleh. Oh Gitu iya. ya, tentang apapun, tentang lagu kalian yang baru, tentang persiapan album, tentang artwork, apapun terserah. Boleh yang pertama dari Apa yang sih, weh? Oke, Oh, iya. Mas. Silakan. Buat Sobat Fox yang lagi dengerin kami, enjoy sama lagu-lagu Fortune, tungguin kapan Fortune tampil. Kalian harus lihat live kita, kalian harus mencoba kenal lebih dekat sama kita. Siapa tahu kita nyaman, siapa tahu bisa jadi teman. Ya, itu aja dari saya. Oke, dari krunya boleh? Dari kerunya. Maaf, alumni. Kalau dari aku, buat Sobat Fox yang lagi dengerin Getaran, semoga suka dengan lagunya. Dan kalau suka sama lagunya, jangan lupa di-share ke orang-orang terdekatnya juga. Semoga kita bisa ketemu langsung, nonton di live-nya Fortune, di panggung-panggungnya Fortune, dan bisa ngobrol-ngobrol setelah kita ngobrol. Mantap, thank you Mas. Kalian berdua, coba duluan. Bebas. Gue sih Mas. Oke. Nah, yang kalah. Terakhir. Yang kalah apa Mas? Oh yang oke. Buat Sobat Fox, buat Ortuns juga, dan buat pendengar-pendengar Fortune di sana, dan buat media dan event-event di luar sana, jangan lupa dengerin lagu-lagu Fortune, khususnya Getaran yang baru rilis.
Dan boleh juga dicoba buat dengerin lagu Fortune yang belum pernah denger, boleh juga dicoba ngundang Fortune yang belum pernah ngundang, karena kalau nggak dicoba cuman satu yang kalian tahu, yaitu nggak tahu Fortune dan Fortune nggak enak. Tapi kalau kalian coba, kalian bakal tahu kalau Fortune itu sebenarnya enak apa enggak dan worth it untuk diundang apa enggak. Gitu. Harus dicoba harus ini tuh. Sering ya diucapin ya. Mohon maaf. Recap. Ya, ini tinggal terakhir Mas Anda ngomong semua recap berarti Mas. Iya, pokoknya rekapannya intinya dengerin Fortune terus, dengerin gitaran terus, dengerin yang lainnya juga. Kita masih banyak band-band lain kecuali yang dengerin. Pokoknya stay tune and love Fortune. Yeay. Nah, Sobat Fox, kalau kamu penasaran gimana live-nya Fortune, kayaknya kita akan ngasih kesempatan kamu buat nonton. Enggak live juga ya? Enggak. Perform live, tapi kita record. Ya. benar. Di Fox Radio Jogja, khusus buat kamu nih Sobat Fox. Aku sih penasaran. Kamu penasaran nggak? Kalau penasaran, jangan kemana-mana Sobat Fox. Habis ini kita akan ngelihat Fortune live perform di Fox Radio Jogja. Ketemu lagi sama Let's Talk With minggu depan hari Sabtu ya. Jadi jangan kemana-mana, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja. Your soul, your hits. 1, 2, 3, 4. Belum satu pun nyaman di dekatmu. Coba untuk lebih kenal dirimu, yakin dirimu. Ada pun ragu, ku tak tahu. Aku pun tersipu, malu-malu di setiap diri. Jumpa denganmu, walau ada ragu, tetap kamu yang ku mau. Oh, ketahan di hati, yakinkan diri, namun dirimu yang tak kunjung pasti. Janganlah ragu untuk buka hati, yakinlah bahwa diriku yang kau nanti. Aku pun tersipu, malu-malu di setiap diri. Coba denganmu, walau ada ragu, tetap kamu yang ku mau. Heartbeating like a ringtone, baby. Walau kau dan aku tak satu tone, baby ku kan terus on. Kalau kau ragu terbuka hati, you better sing it with me. 1 and 2 and 3 and 4, come on. Bye bye.